Film ini menceritakan seorang wanita yang diculik oleh mafia kejam untuk menciptakan perang. Namun si mafia tidak tahu kalau wanita ini adalah tentara India dan ia memiliki sahabat pasukan elit yang terlatih. Pasukan elit ini pun memburu si mafia. Namun siapa sangka mafia kejam ini ternyata sahabat pasukan elit sendiri. Pasukan elit ini pun dilema, apakah ia akan menyelamatkan negaranya atau memilih sahabat baiknya. Film berjudul Bademian Chotemian rilis Mei 2024. Nggak perlu berlama-lama besti, langsung aja kita bahas alur cerita film Bademian Chotemian hanya di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film, pasukan militer India dalam perjalanan menyimpan mesin teknologi sains milik India yang bisa menjadi perisai bagi pertahanan negara mereka. Namun jika mesin ini jatuh ke tangan musuh, maka mesin bisa menjadi pedang terhadap negara India sendiri. Di tengah perjalanan pasukan India, ternyata sekelompok musuh telah datang menyiapkan rudal untuk merebut mesin teknologi itu. Tiba-tiba si musuh meledakkan mobil pasukan. Terjadilah pertarungan pasukan India dengan si musuh. Di dalam pertarungan itu, pasukan India banyak bertumbangan karena si musuh menggunakan rudal peledak. Kemudian pasukan India mencari sumber rudal itu dan mereka pun menembaknya. Diperlihatkan si musuh semakin banyak berdatangan. Datanglah tank konvoi mengejar pasukan India. Pasukan India pun semakin banyak bertumbangan. Tiba-tiba datanglah helikopter musuh. Ia menggunakan topeng besi. Kemudian ia menembaki seluruh pasukan India dan pasukan India pun habis. Si bertopeng besi dan berambut panjang ini bernama Kabir. Kemudian tentara India menonton video yang telah dikirim Kabir. Kabir mengatakan bahwa ia akan menghancurkan India hanya dalam 3 hari menggunakan senjata ilmiah buatan India sendiri. Paket berisi senjata mesin India itu pun dibawa anak buah Kabir pergi. Lalu Kabir meledakkan semua mobil pasukan tentara India. Diperlihatkan Kolonel Azad meminta izin kepada Panglima Tentara India untuk menyelesaikan masalah ini secara tersembunyi dan mengambil kembali paket itu dalam 3 hari dari Kabir. Kemudian Kapten Misa memberikan informasi kepada Kolonel Azad bahwa paket yang direbut musuh saat ini berada di Inggris. Azad pun mengatakan kepada Misa bahwa mereka harus mendapatkan paket itu. Jika paket jatuh ke tangan musuh, maka India dalam keadaan berbahaya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kolonel Azad memanggil 2 orang luar, yaitu mantan Kapten Rakesh dan mantan Kapten Freddy. Court-martial officers. 2 of them. And I want that package. Scene kembali ke masa lalu. Kapten Rakesh dan Kapten Freddy adalah kapten terbaik angkatan darat yang dimiliki India. Azad memanggil Freddy dan Rakesh untuk melaksanakan misi membawa kembali duta India yang ada di tahanan Afghanistan beserta istri dan anaknya yang diculik oleh teroris di pinggir militan Kabul. Azad pun menceritakan kepada Freddy dan Rakesh bahwa pemimpin teroris Al-Qaeda, yaitu Jamaluddin yang sudah tiada, ia memiliki seorang putra bernama Mudin. Namun Mudin saat ini di dalam penjara.
Al-Jaedah memilih Mudin sebagai pemimpin mereka untuk menggantikan ayahnya. Si teroris meminta Mudin dibebaskan dari penjara, sebagai gantinya duta India akan mereka bebaskan. Namun Azad meminta kepada kedua kaptennya untuk menyusut ke markas pertahanan Al-Jaedah dan membawa semua sandraan kembali pulang tanpa membebaskan Mudin. Waktu mereka sampai 45 menit sebelum fajar. Misi ini disebut Bade Mian Chote Mian. बड़े छोटे मियाँ छोटे मियाँ Fridi dan Rakesh menggunakan kuda menuju pinggiran Kabul. Di perjalanan itu mereka melempari bahan peledak. Sampailah mereka di markas Al-Jaedah yang ternyata semua penduduk sedang menonton film terbaru Bollywood. Fridi dan Rakesh pun diam-diam masuk menuju gedung penyanderaan duta India. Diperlihatkan Fridi dan Rakesh, ia menghabisi musuh satu persatu. Rakesh menggunakan panah untuk menghabisi musuhnya, sementara Fridi menggunakan pisau tajam yang menumbangkan musuhnya. Fridi dan Rakesh melemparkan peledak di beberapa tempat. Rakesh pun masuk ke dalam ruangan itu dan ia menghajar musuhnya satu persatu. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Fridi Rakesh melawan musuh mereka. Setelah banyak musuh tumbang, Fridi dan Rakesh akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan sandraan. Mereka pun menemukan duta India beserta istri dan anaknya. Tiba-tiba si musuh datang dan terjadilah pertarungan lagi di dalam ruangan itu. Pada saat itu Fridi menendang si musuh dan si musuh pun terjatuh ke bawah. Semua orang yang ada di luar terkejut melihat anak buahnya jatuh dan mereka semua langsung siaga menghabisi Fridi dan Rakesh. Para musuh pun menembaki gedung dan mereka juga melemparkan rudal ke dalam gedung itu. Namun Fridi dan Rakesh bersama sandraan mereka selamat. Kemudian si musuh menembakkan rudal lagi ke pintu utama. Tiba-tiba mobil di sekitar musuh meledak. Bahan peledak yang sebelumnya diletakkan Fridi dan Rakesh telah bekerja. Terjadilah ledakan lagi di beberapa tempat di luar gedung itu. Akibat ledakan ini, banyak musuh yang bertumbangan. Tak hanya itu, si musuh juga menjadi ketakutan karena mereka tidak tahu di mana saja peledak itu diletakkan. Lalu keluarlah Fridi dan Rakesh. Mereka menembaki si musuh yang ketar-ketir itu. Sementara para sandraan keluar dari gedung. Si musuh berusaha mengejar mereka, namun gedung itu meledak. Lalu Rakesh, Fridi dan sandraan mereka menaiki mobil untuk meninggalkan Afghanistan. Namun Rakesh dan Fridi mereka melihat Jamaluddin ternyata masih hidup. Rakesh dan Fridi pun kembali ke ruangan Jamaluddin dan mereka menembak habis Jamaluddin. पहुंच पाई वहां हिंदुस्तानी फोर्सेस पहुंच गई। Si musuh terus mengejar Fridi dan Rakesh, lalu Fridi melemparkan peledak kepada si musuh. Sampailah mereka di helikopter. Kemudian Rakesh menembaki musuhnya sementara para sandraan masuk ke dalam helikopter. Kemudian helikopter landing dan tiba-tiba terjadilah ledakan di daerah si musuh. Kapten Fridi dan Kapten Rakesh berhasil menjalankan misi membawa kembali duta India dengan selamat. Sejak saat itu, Fridi dan Rakesh diberi tim bernama Bade Mian Chote Mian. Scene kembali ke masa sekarang.
Diperlihatkan Rakesh saat ini bekerja sebagai pemadam kebakaran. Semenjak dia diadili kemiliteran, Rakesh menghabiskan sisa hidupnya dengan menolong orang-orang yang kesulitan saat terjadi kebakaran. Kemudian Misa menemui Rakesh. Misa meminta Rakesh kembali membela negara India karena negara mereka membutuhkan Rakesh. Tetapi Rakesh menolak permintaan Misa karena negara India telah mengeluarkannya dari kemiliteran dan menganggapnya tidak penting. Namun jauh di lubuk hati Rakesh, ia juga ingin kembali ke militeran India dan membela negaranya. रॉकी रेजर बुलाते हैं मुझे। काम कोई कर सकता है तो वो मैं ऑब्वियस। Setelah diskusi dengan Misa, Rakesh pun ikut bersama Misa untuk menyelamatkan negaranya. Scene berganti ke daerah pertambangan. Freddy saat ini bekerja sebagai kuli pertambangan sejak ia diadili dari kemiliteran. Kemudian datanglah Rocky dan Misa. Misa menceritakan situasi negara mereka. Misa meminta Freddy segera kembali membela negara mereka. Namun Freddy menolak permintaan Misa. Freddy sudah terlanjur kecewa dengan komando tinggi mereka yang telah menghina dan mendepak mereka dari kemiliteran tentara India. वीडियो देखा ना आपने? The country needs us. We're in a state. बुरा उसे देश से नहीं। हमने हमेशा देश के बारे में Kemudian Rakesh meminta Freddy untuk mengesampingkan egonya karena saat ini negara membutuhkannya dan mereka hanya memiliki waktu 3 hari. Tetapi Freddy tetap bersikeras tidak ikut bersama Rakesh dan Misa. Lalu Misa dan Rakesh pun pergi dari pertambangan itu. Misi dimulai. Ajat menyampaikan kepada Miza bahwa misi ini rahasia dan tidak diketahui kolonel tinggi. Amit-amit seandainya Rakesh tertangkap oleh musuh, maka pemerintah tidak akan ikut campur. Ajat pun memantau perkembangan dari jarak jauh. गॉड फॉरबिड अगर रॉकी पकड़ा गया। Ketika Azad kembali ke ruangannya, tiba-tiba ia disambut pria bertopeng yang belum Azad tahu siapa pria ini, tapi namanya Kabir. Azad mempertegas kepada musuhnya bahwa Azad tidak mundur dan ia berjanji akan mendapatkan paket itu. Tiba-tiba Kabir menembak dada Azad. Di sisi lain, Rakesh dan Misa berada di kampus Oxford, Inggris, untuk menemui Dr. Parminder, nama panggilannya Pam. Hanya Pamlah yang bisa membuka paket itu, yang mana paket itu berada di bawah rel kereta api, dikunci dengan besi menggunakan password. Pam adalah seorang wanita jenius, lulusan teknik elektro India dan saat ini ia di Oxford untuk meneliti kecerdasan buatan teknologi militer, keamanan militer, cyber, dan lain-lainnya. Pam saat ini berkewarganegaraan Inggris dan ia adalah aset rahasia kemiliteran India. the official 3D blueprint. Allow me to introduce you. Pam dan timnya telah meretas semua CCTV stasiun kereta api, di mana 400 meter di bawah stasiun kereta api ada penjaga polisi dan mantan tentara marinir yang menjaga ketat letak paket itu. Rencananya adalah Rakesh akan berusaha masuk ke bawah kereta api. Dengan gangguan yang dibuat Rakesh, maka perhatian musuh menuju Rakesh. Sementara Misa datang naik mobil membawa paket dan Pam akan membuka kode kunci brankas yang memakai numerik persamaan integral Gaussian. Misi dimulai. Rakesh dengan begitu mudah memasuki area keamanan stasiun karena mereka mencuri ID pekerja di stasiun itu. Kemudian Misa menghajar petugas CCTV dan operator stasiun kereta api. Lalu mereka mendelay 15 detik kecepatan kereta itu. Rakesh berlari secepatnya untuk melewati terowongan dan Rakesh pun berhasil.
Rakesh dan Pam bertemu di terowongan, lalu mereka meledakkan terowongan itu dan masuk ke dalam bawah stasiun kereta api. Sementara Misa juga meledakkan terowongan, ia bersama mobilnya masuk ke bawah stasiun kereta api. Lalu berdatanganlah para musuh. Mereka mencari sumber ledakan. Kemudian Rakesh langsung menghajar musuhnya. Berdatanganlah musuh menyerang Rakesh. Namun Rakesh, pasukan elit yang terlatih, ia dengan begitu mudah menghabisi musuhnya. Kemudian datanglah seorang pria bertopeng. Rakesh dan si musuh bertarung. Ternyata musuh bertopeng ini sangat kuat. Mereka pun sama-sama imbang. Lalu Rakesh mengeluarkan belatinya. Kemudian Rakesh menjatuhkan si musuh dari ketinggian dan si musuh tumbang. Rakesh mengira si musuh sudah tiada. Mereka pun pergi. Namun yang terjadi, si musuh bertopeng kembali bangkit seolah ia memiliki kekuatan baru lagi. Lalu si musuh menghajar Rakesh sampai Rakesh tumbang dan Pam juga tumbang. Kini Rakesh dan Pam berada dalam tahanan musuh. Pam meminta Misa segera mundur karena misi telah gagal. Tiba-tiba terjadilah ledakan. Ternyata Freddy datang untuk menyelesaikan misi negara. Lalu Freddy menghajar musuh dan banyak musuh bertumbangan. Sementara Pam menuju brankas dan berusaha memecahkan kode rahasianya. Tiba-tiba terjadilah ledakan. Lalu datanglah pria bertopeng yang tak kunjung nyawanya habis-habis. Freddy dan Rakesh pun menghajar pria bertopeng itu, namun si musuh ternyata sangat kuat. Kemudian datanglah Misa, ia menabrak pria bertopeng itu, si musuh pun tumbang. Tiba-tiba si musuh ternyata bangkit lagi, lalu Pam memasukkan kodenya dan ternyata kodenya itu berhasil. Pintu besi rahasia ini pun berputar dan terbuka. Di dalam pintu ini ternyata dia adalah Priam yang sedang ditahan. Priamlah paket yang dikejar oleh musuh dan Priam sendirilah teknologi militer India itu, yaitu kode password Karan Kava. I'm that weapon. जो दुश्मन चाहता है कारण कवच. Karan Kava adalah sistem pertahanan India yang tidak terlihat. Karan Kava diciptakan karena India memiliki musuh dari dua sisi. Satu musuh dari arah Pakistan dan satu lagi dari arah Cina. Jika terjadi Perang Dunia Ketiga, maka India bisa saja diserang dari kedua sisi. Oleh karena itu, India menciptakan sistem pertahanan tercanggih di seluruh dunia, yaitu sistem drone yang tidak terlihat. Jika ada rudal atau peledak lainnya masuk ke wilayah negara India, maka sistem akan otomatis menetralisir serangan dan rudal itu tidak bisa memasuki India. Untuk mengoperasikan Karan Kava menggunakan kode rahasia yang disimpan di hard disk. Namun kolonel tinggi tahu bahwa hard disk bisa saja diretas manusia. Dengan izin kolonel tinggi, kode karavan pun dimasukkan ke dalam pikiran manusia yang tidak akan bisa diretas oleh siapapun. Dan kode itu ditanamkan di dalam pikiran Priam. Itulah mengapa si musuh menculik Priam untuk mengambil kode Karan Kava dari pikiran Priam. इसलिए हमें कर्ण कवच के कोड्स किसी ऐसी जगह स्टोर करने होंगे। ऐसी इनविजिबल ढाल जो बॉर्डर के दोनों तरफ. Namun Freddy berpikiran jika memang si musuh hanya ingin meretas kodenya, mengapa ia tidak langsung meretasnya dari Priam yang sudah dalam tahanan mereka. Ternyata si musuh juga menginginkan Freddy dan Rakesh. Tiba-tiba terjadi ledakan. Freddy dan timnya bertumbangan. Si musuh pun membawa Priam.
Kemudian Freddy dan timnya kembali bangkit. Mereka berusaha mengejar Priam yang diculik musuh. Freddy dan Rakesh menggunakan motor, sementara Misa dan Pam menggunakan mobil. Misha, where are you? Terjadilah pertarungan yang sangat sengit di jalan itu. Rakesh masuk ke dalam mobil si musuh, lalu ia menghajar musuhnya sampai bertubi-tubi. Namun pria bertopeng itu nyawanya tak kunjung habis-habis. Entah dari mana kekuatan pria bertopeng ini, tapi ia sangat kuat hingga Rakesh dihajarnya bertubi-tubi. Di sisi lain, Misa berusaha masuk ke dalam mobil si musuh, sedangkan Pam pergi menjauh membawa mobilnya. Kemudian si musuh bertopeng datang lagi dari helikopter. Terjadilah pertarungan yang semakin sengit. Rakesh melawan pria bertopeng di dalam mobil dan Freddy melawan pria bertopeng di atas mobil. Hingga pada akhirnya Freddy dan timnya pergi dari tempat itu. Tiba-tiba mereka ditabrak. Freddy, Rakesh, dan Priam ditahan. Kemudian pria bertopeng itu pun membuka topeng besinya. Dan ternyata ia adalah Kabir, sahabat lama Freddy, Rakesh, dan Priam. Lalu kedua pria bertopeng itu juga membuka topengnya. Dan ternyata mereka adalah robot persis mirip dengan Freddy dan Rakesh yang diciptakan oleh Kabir. The game. तुम्हें क्या लगता है? Kabir sangat kecewa kepada Priam yang menjadi kepercayaannya namun mengkhianati Kabir. Kabir datang untuk balas dendam kepada sahabat lamanya dan kepada India yang telah menolaknya. Scene kembali 7 tahun lalu, apa yang membuat Kabir balas dendam kepada sahabatnya dan negara India. घबराओ मत, मैं तुम दोनों को मारूं. Freddy, Rakesh bisa bertemu Kabir sekali setahun atau bahkan 4 tahun karena Kabir telah berkewarganegaraan Inggris dan tinggal di Inggris. Kabir adalah putra bangsa India yang sangat cerdas dan jenius dengan ciptaannya di bidang teknologi. Kolonel Ajat juga sangat bangga memiliki Kabir sebagai keponakannya. Kabir, yeah, let me get you a drink. Yes, please. दोनों तो सौतेले हैं बुढ़ाओ के लिए आप अपने हो बस. Scene ke acara presentasi proyek terbaru Kabir, yaitu Prajurit X untuk sistem pertahanan canggih India. Selama 35 tahun ini, perusahaan Kabir telah memasok senjata untuk pertahanan India. Namun kali ini Kabir memulai senjata yang baru di era yang modern ini. Selama ini banyak tentara yang habis nyawanya ketika berperang. Dan berkat senjata buatan Kabir, negara tidak akan kehilangan satupun tentaranya ketika terjadi perang, di mana Kabir menciptakan sistem cloning, yaitu fotokopi hidup seseorang yang sama persis, baik itu wajahnya, perilaku, dan bahkan DNA-nya sama persis. Cloning ini bisa dibuat menjadi beberapa duplikat manusia, 10, ratusan, dan bahkan 1000. Seperti cloning Freddy dan Rakesh, yaitu 2 prajurit terbaik India, akan menjadi 1000 Freddy dan 1000 Rakesh. Duplikat inilah yang akan bertarung melawan musuh negara, dan cloning ini sedang dalam perencanaan Kabir untuk membuat mereka abadi. Dengan sistem pertahanan ini, negara lain tidak akan berani menyerang India lagi. Mendengar kecanggihan senjata yang dibuat Kabir, semua tentara di dalam gedung itu pun sangat bangga dan mengapresiasi ciptaan Kabir. दुनिया का कोई भी देश एक हमशक्ल. Namun Kabir melanjutkan bahwa semua cloning ciptaannya dihilangkan faktor kemanusiaannya. Artinya semua cloning pikirannya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh satu orang manusia. Semua cloning akan mengikuti sesuai perintah dan akan bertarung sesuai pikiran yang diperintahkan manusia. Mendengar hal itu, semua tentara di dalam gedung itu pun terkejut.
Kolonel mengatakan kepada Kabir bahwa tentara India sangat menghargai dan berterima kasih atas kerjasama perusahaan Zero Gravity milik ayahnya Kabir selama 35 tahun ini. Namun untuk proyek khusus prajurit X, Kolonel meminta program itu segera diakhiri. Kabir pun terkejut mendengar proyeknya diakhiri. Lalu Azad melanjutkan bahwa tentara India sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan itulah yang membedakan tentara India di dunia ini. Sekalipun musuh memerlukan air, maka tentara akan memberikannya kepada mereka. Tentara India tidak ingin mengambil hati nurani para prajurit dan mencuci otak mereka menjadi pencabut nyawa orang. What will happen then, Kabir? There will be anarchy. नहीं पानी पिलाते हम अपने ही. Kabir pun mengatakan bahwa prajurit X adalah robot dan semua itu berada dalam kontrol dan kendali kalian. Azad pun melanjutkan, bagaimana jika aku berkhianat kepada negara? Maka akan terjadi anarki di negara ini. Sekalipun prajurit manusia, mereka terkadang memberontak dan tidak mengikuti perintah, tetapi mereka memiliki hati nurani. Hati nurani yang bisa mereka dengarkan setiap saat. Azad lebih memilih prajurit yang memiliki niat daripada kemampuan sempurna. करना नहीं छोड़ सकते ना टर्मिनेट क्यों Kemudian Azad menanyakan tentara di dalam ruangan itu siapa saja yang setuju jika proyek prajurit X dilanjutkan, di mana tentara India hanya bisa dikontrol oleh satu orang dan mereka melakukan sesuai dengan perintah tanpa memiliki hati nurani kemanusiaan. Satupun dari tentara itu tidak ada yang mengangkat tangan. Kemudian Azad menanyakan lagi, siapa yang setuju proyek prajurit X dihentikan selamanya? Semua tentara di dalam ruangan mengangkat tangannya kecuali Priam. Kabir sangat terkejut melihat kedua sahabatnya yaitu Fridi dan Rakesh juga menolak prajurit X ciptaannya itu. Lalu Azad meminta Kabir menyerahkan file program prajurit X kepada tentara India. Jika tidak, maka tentara India akan menghentikan paksa program itu. Mendengar perkataan Azad, Kabir sangat murka. Ia gak menyangka pamannya yaitu Kolonel Azad mengakhiri semua mimpinya selama 15 tahun ini. Kabir tidak mau kerja keras, pengorbanan dan darah yang ia lakukan selama 15 tahun menciptakan prajurit X-nya hancur begitu saja. Tiba-tiba Kabir ingin menyerang Azad, namun Rakesh dan Fridi langsung menghentikan Kabir. Sejak saat itu Kabir sangat dendam kepada Azad dan juga kepada kedua sahabatnya yaitu Fridi dan Rakesh. रह जाओगे Kemudian Kabir kembali ke laboratoriumnya. Ia sangat murka atas perbuatan pamannya dan sahabatnya. Lalu Kabir memerintahkan anak buahnya untuk segera mengimplementasikan prajurit X malam ini juga. Dan Kabir akan membuat perang untuk India, di mana Kabir akan menjual prajurit X kepada musuh India yaitu China dan Pakistan. Kabir pun meminta Priam segera memikirkan apakah dia berada di pihak Kabir atau berada di pihak tentara India karena akan terjadi perang. Ternyata Priam merekam semua rencana Kabir. Are you with me? Yes, sir. इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी मैंने क्या नहीं Kolonel yang melihat rekaman itu, Azad pun memerintahkan Rakesh dan Fridi segera menghentikan program itu dan mengambil filenya. Azad juga meminta Rakesh dan Fridi membawa Kabir dengan hidup-hidup untuk diadili. Diperlihatkan Kabir telah memulai programnya untuk membuat prajurit X yang akan ia jual kepada musuh India. Proses intalisasi pun sudah berlangsung. Di sisi lain, Rakesh dan Fridi memasuki wilayah laboratorium Kabir. Rakesh dan Fridi menghabisi anak buah Kabir. Pria juga ikut menghabisi anak buah Kabir karena pria memilih setia kepada negaranya dan mengkhianati Kabir. Proses intalisasi hampir 100%, namun tiba-tiba Fridi dan Rakesh datang menemui Kabir.
Fridi meminta demi persahabatan mereka agar Kabir segera menyerahkan diri untuk diadili. Tetapi Kabir tidak mau dan ia ingin menembak Fridi. Namun Fridi dan Rakes langsung menembak Kabir dan Kabir pun habis. Pengadilan Tinggi Militer mengadili Rakes dan Fridi. Mereka diberhentikan dari Tentara Angkatan Darat India karena mereka dianggap tidak menuruti perintah untuk membawa Kabir hidup-hidup. Namun Fridi dan Rakes malah menghabisi Kabir. Oleh karena itulah prajurit terbaik Angkatan Darat India, yaitu Fridi dan Rakes, keluar dari kemiliteran. कैप्टन राकेश उर्फ रॉकी Jika Kabir sudah habis, lalu siapakah Kabir yang saat ini datang balas dendam kepada Rakes dan Fridi? Ternyata Kabir yang ditembak Fridi itu adalah Eklavia, yaitu kloning Kabir ciptaan pertamanya. Waktu itu Rakes dan Fridi menembak air raksa yang mengenai wajah Kabir. Oleh karena itulah wajah Kabir hancur sebelah. Kemudian Kabir menjalankan kloning pertamanya yang belum sempurna itu. Kloning yang persis mirip dengan Kabir. Kloning inilah yang berbicara kepada Rakes dan Fridi sesuai dengan perintah Kabir. Dan yang ditembak Fridi dan Rakes itu adalah kloning Kabir, yaitu Eklavia. Eklavia adalah anak pertama Kabir dan juga kloning ciptaan pertama Kabir. Sejak saat itu Kabir sangat hancur karena telah kehilangan putranya dan ia berjanji akan balas dendam menghabisi Fridi, Rakes, dan negara India. Scene kembali ke masa sekarang. Kemudian Kabir membawa Kolonel Azad yang sudah sekarat ke hadapan Fridi dan timnya. Kemudian Kabir menembak Azad. Azad pun habis. Lalu Kabir membawa kloning Azad ciptaan Kabir dan Kabir memiliki rencana kloning Azad akan menjadi kolonel tentara India sesuai dengan perintah Kabir. Kemudian Kabir menghidupkan api dari bawah tanah untuk membakar pasukan tim Fridi. Sementara Kabir pergi membawa Priam untuk memulai programnya mengambil alih Karan Kava India dalam 24 jam. Di tengah kobaran api, Fridi dan Rakes berusaha menghancurkan tiang borgol tangan mereka. Diperlihatkan Pam masih hidup dan ia meledakkan si musuh dengan pesawat mini ciptaannya. Scene berlanjut, Kabir bersama anak buahnya memasuki wilayah Karan Kava. Semua tentara yang berjaga dihabisi oleh Kabir. Tujuan Kabir masuk ke dalam Karan Kava untuk menonaktifkan Karan Kava atau menonaktifkan sistem perlindungan negara India dari serangan rudal dan bahan peledak lainnya. Pam meminta Fridi dan Rakes menempelkan chip ke leher belakang kloning ciptaan Kabir itu agar Pam bisa meretas kloning, sehingga Pam bisa menemukan cara melenyapkan kloning ciptaan Kabir. Pasukan Fridi telah sampai di Karan Kava dan terjadilah pertarungan antara pasukan Fridi dengan si musuh. Di situ banyak musuh bertumbangan. Sementara Misa membawa Pam menuju panel manual untuk menghentikan Kabir menonaktifkan Karan Kava. Diperlihatkan Kabir telah memasang Priam untuk mengakses kode Karan Kava. Kode pun berhasil dimasukkan. Kemudian Kabir mengganti password Karan Kava. Tujuan Kabir mengganti passwordnya agar Kabir bisa melakukan penyerangan rudal dan bahan peledak lainnya ke wilayah musuh India, yaitu sisi Cina dan Pakistan. Jika serangan ini terjadi kepada Cina dan Pakistan, maka PBB dan seluruh dunia akan bersimpati kepada Cina dan Pakistan, sementara India akan dijatuhi sanksi keterlambatan ekonomi 50 tahun dan keterlambatan sistem pertahanan.
I'm better than everybody. Diperlihatkan Misa bertarung melawan kloning Azad. Sementara Pam, ia terus mencari cara menghentikan Kabir menonaktifkan Karan Kava. Namun Misa menemukan Kabir telah mengambil alih Karan Kava dan telah mengubah passwordnya. Penonaktifan Karan Kava telah berjalan dalam waktu 15 menit. Kemudian Kabir menelpon Chang dari Cina dan Nepa dari Pakistan bahwa perang akan segera dimulai. Di sisi lain, cloning Freddy dan cloning Rakesh menyerang Freddy dan Rakesh. Terjadilah pertarungan Freddy Rakesh dengan cloning mereka. Freddy melembaki si cloning, namun ia nggak kunjung habis-habis. Rakesh juga mengkapak cloning itu, namun ia tak kunjung tiada. Kemudian Freddy menembakkan rudal ke arah cloning itu dan si cloning pun tumbang. Sementara Rakesh merongsokkan cloning itu dengan alat berat. Di sisi lain, penurunan Karan Kava sudah berjalan 90% dan waktu mereka tinggal 5 menit. Ketika Freddy menghadap ke arah cloning Rakesh, ternyata cloning Rakesh tidak bisa membaca gerakan Freddy. Lalu Freddy dan Rakesh menghajar cloning itu. Freddy juga berhasil menempelkan chip itu ke leher si cloning. Pam pun meretas cloning bahwa cloning itu tidak akan bisa mati. Mereka akan memulihkan dirinya sendiri ketika mereka terluka. Dan mereka juga terbuat dari elektromagnetik bintang. Satu-satunya cara menghancurkan cloning itu dengan sengatan listrik bertegangan tinggi. Kemudian Rakesh dan Freddy membawa mobil menuju gardu induk bertegangan tinggi. Sementara cloning Azad, Rakesh, Freddy, mereka mengejar Freddy dan Rakesh. Lalu Rakesh membawa bahan bakar pesawat dari belakang dan terjadilah kemudian Rakesh dan Freddy masuk ke dalam Karan Kava. Ternyata Kabir telah mengaktifkan serangan ke sisi Pakistan dan sisi Tiongkok. Ribuan rudal pun telah dipanaskan. Freddy dan Rakesh melawan Kabir yang begitu kuat. Karena Freddy dan Rakesh sudah tahu kelemahan cloning ciptaan Kabir, mereka pun menusuk Kabir dan mengenai sengatan listrik. Kabir pun tumbang. Diperlihatkan ribuan rudal telah keluar dari Karan Kava dan ribuan rudal ini siap menyerang daerah Pakistan dan Cina. Rakesh berusaha memasukkan password Karan Kava yang sudah diubah Kabir, namun passwordnya masih salah. Lalu Rakesh dan Freddy berpikiran tentang putra Kabir yang telah habis dan ia adalah cloning ciptaan pertama Kabir yang bernama Eklavia. Rakesh pun memasukkan password Eklavia dan password berhasil. Sistem Karan Kava pun kembali aktif. Rakesh dan Freddy juga berhasil membuat kontrol Karan Kava melalui mode manual. Ribuan rudal tidak jadi meledak di Pakistan dan Cina. Akan tetapi, rudal itu meledak di wilayah India sendiri karena perisai rudal Karan Kava India telah diaktifkan kembali. Rakesh dan Freddy pun keluar dari gedung itu dan misi mereka pun berhasil. Diperlihatkan tiba-tiba Kabir hidup lagi dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif, balas dendam yang jahat hanya akan mempersulit keadaan. Berbuat baik adalah kesukaan sang pencipta. Yang kedua, jenius adalah sebuah usaha dan perjuangan, tetapi kasih antar umat manusia adalah perintah. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Badamian Chotemian. Bagaimana ya Kabir di season berikutnya? Seberapa kuatkah dia? Silahkan tinggalkan komentarnya dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.